Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergetar dengan frekuensi tertentu. Dari entitas imateri sampai entitas yang materi. Dari ombak laut yang suaranya kita dengar, hingga cahaya yang menembus ruang angkasa. Dalam ilmu fisika, getaran yang merambat itu disebut dengan gelombang. Sedangkan dalam ilmu tasawuf menyebutnya sebagai nur ilahi. Sebagaimana semesta yang tersusun secara berlapis dan gradatif, pun gelombang bergradasi dari dimensi alam materi hingga dimensi alam rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini tentang gelombang semesta sebagai sebuah grand design kehidupan semesta, dan semuanya berujung kepada Sang Maha atas segalanya, Sang Kausa Prima, Tuhan yang bersemayam di atas ars, di ujung akhirat tertinggi. Mayoritas manusia pada umumnya pasti terkecoh dengan segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan, yang ternyata hanyalah sebuah garis kecil dalam orkestrasi semesta raya ini. Agar lebih mudah penjelasannya, baiklah kami sampaikan slide berikut ini untuk menjelaskan Tuhan dalam perspektif gelombang semesta. Pemirsa dimanapun berada, slide ini menjelaskan bagaimana gradasi gelombang elektromagnetik ini bekerja di alam dunia ini. Hal ini perlu saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya gelombang rohani itu, karena ada padu padannya antara yang metafisika dengan yang fisika, bahwa metafisika adalah fisika di alam meta. Di slide yang paling kanan kita mengenal dengan istilah cahaya tampak, yang pada prinsipnya energi atau gelombang elektromagnetik itu tersusun dari energi yang paling tinggi ke energi yang paling rendah, dari panjang gelombang yang paling kecil sampai yang terlebar. Jadi sifatnya terbalik ini. Hanya yang menarik di sini, dari panjang gelombang yang range-nya sangat jauh itu, ternyata yang bisa diamati oleh manusia hanyalah sebatas garis kuning ini. Inilah yang disebut dengan cahaya tampak. Mejiku hibiniu, merah jingga, hijau, nila, dan ungu. Itu ya dulu pelajaran itu. Dan cahaya di bawahnya, yaitu inframerah, itu tidak terlihat. Apalagi gelombang radio dan sebagainya. Demikian juga gelombang atau cahaya sinar ultraviolet pun, karena dia terlalu kecil, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Demikian halnya, kalau kita lihat di slide yang sebelah kiri ini adalah menggambarkan bagaimana batas suara manusia dapat mendengar, yaitu secara mudah terbagi menjadi infrasound, sound, dan ultrasound. Sound inilah range yang dapat didengar oleh manusia antara 20 sampai hampir 20.000 dB. Dan suara yang terlalu rendah ini tidak dapat didengar oleh manusia. Demikian halnya suara yang terlalu keras pun tidak bisa didengar manusia. Jadi sudah jelas dari slide ini kita mengenal adanya gradatif gelombang dari infrasound, kemudian sound, kemudian ultrasound.
Kalau dilanjutkan seterusnya, maka ini akan menuju kepada suprasound sampai mahasound. Mulai dari infrasonor, sonor, ultrasonor, suprasonor, sampai dengan mahasonor. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya kita sudah bisa memahami di mana sesungguhnya gelombang rohani. Kita mengenal prinsip dasar yang pertama, setiap benda yang itu bergetar atau bervibrasi dengan frekuensi tertentu. Dan ini ilmu pengetahuan sudah sangat tegas menjelaskan. Bahkan pikiran manusia pun frekuensinya bisa diukur. Benda-benda, air, gunung, batu, tumbuhan, semuanya itu mempunyai frekuensi. Bahkan bumi sendiri mempunyai frekuensi sekitar 7,8. Kemudian prinsip yang kedua, seluruh semesta terhubung ke sumber kausa prima, karena Allah adalah sumber dari segala sumber, dan semuanya berasal darinya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya semua dari Allah dan semuanya kembali kepadanya. Kemudian yang ketiga, prinsip kebersambungan gelombang itu ternyata juga gradatif. Jadi gelombang itu sifatnya juga mempunyai gradasi-gradasi. Dan kemudian yang keempat, ada entitas yang adaptif di semua dimensi. Demikian juga gelombang pun bersifat transdimensional. Jadi bisa melampaui dimensi-dimensi. Kemudian yang kelima, ternyata gelombang Tuhan, gelombang ilahi itu bersifat universal. Dia adalah getaran murni atau mutlak yang ada di ordinat zero. Pemirsa, berdasarkan hal tersebut, ternyata kalau diaplikasikan atau kita hubungkan dengan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata mempunyai keterhubungan yang sangat presisi, bahwa semesta raya ini terdiri dari dimensi-dimensi. Dimensi yang paling atas ini, garis putus-putus biru ke atas, ini adalah alam ketuhanan, alam laisa kamitslihi syai'un, alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian ada alam di bawahnya, ini adalah alam partikel, bentuknya adalah ruh atau nur, dan ini merupakan percikan pertama. Dan hukum yang berlaku di sini adalah kausalitas ruhani atau kausalitas kuantum. Ini adalah alam metafisika ultra, dan di bawahnya inilah alam dunia, garis putus-putus biru sampai ke bawah. Namun ternyata alam dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu alam yang bisa dibaca oleh akal dan indrawi kita, yang ada fisiknya. Inilah yang disebut alam fisika, atau alam sadar, alam akal rasional yang mengikuti hukum sunatullah, yang mengikuti hukum kausalitas materi. Dan ternyata masih ada alam imateri rendah, inilah alam bawah sadar kita, atau biasa disebut dengan metafisika infra. Adapun yang dimaksud dengan garis biru ini adalah sesuatu yang bisa diamati oleh manusia. Jadi tadi sebagaimana prinsip gelombang, wujud nyata di alam dunia ini yaitu garis biru ini. Gelombang yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita adalah yang ada dalam garis biru ini, yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, itu hanya sebatas ini. Sesungguhnya semuanya, kalau kita tidak mempunyai alat pembaca virtual, tidak mempunyai panca indera, semuanya adalah berupa gelombang. Ini tidak terlihat. Dan kalau kita sandingkan dengan gradasi gelombang, kita mengenal beberapa jenis gelombang. Gelombang yang paling kasar yaitu gelombang yang merambat pada media fisik.
seperti tali yang ditarik, kemudian ombak di laut, kemudian dulu masih kita mengenal telepon kabel yang disambungkan dengan kabel. Ini gelombang yang merambat melalui media fisik, dan ini tentu ada di alam dunia ini. Dan kemudian ada gelombang dengan media udara seperti suara. Dia bisa menembus batas ruang dan materi. Kita bisa bicara dengan seseorang yang berada di tempat yang berbeda. Namun ini sangat tergantung kepada jaraknya. Dan kemudian berikutnya ada gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Ini kekuatannya sudah lebih kuat lagi. Dia bisa menembus dimensi ruang dan dimensi materi. Dan selanjutnya ternyata ada gelombang kuantum. Ini lebih lembut lagi dan lebih dahsyat lagi. Kalau di gambar ini sudah berada dalam persinggungan antara alam dunia yang fisika dengan alam ruhani yang metafisika. Karena kalau dilihat dari sifat-sifatnya, gelombang kuantum itu dapat menembus ruang, waktu, dan materi, sebagaimana kita mengenal hukum superposisi dan entanglement. Superposisi adalah suatu kondisi di mana sebuah partikel subatomik dapat berada dalam berbagai posisi. Semisal dia berada di posisi ini, bisa pula berada di sini atau di sini. Inilah hukum superposisi. Dan kemudian ada lagi hukum entanglement, yang pada prinsipnya ketika dua atau beberapa partikel subatomik yang mempunyai persifatan yang sama, dia bisa saling terhubung meskipun berbeda ruang, bahkan berbeda waktu. Semisal di zaman ini, di bumi Indonesia ini, kita bisa terhubung dengan masa lampau, misalnya dengan zamannya Nabi Nuh atau Nabi Musa, yang berbeda secara ruang dan waktu. Itu pada prinsipnya seperti itu. Dan ternyata ada gelombang yang lebih lembut lagi, yang lebih mutlak, yang bisa menembus dimensi ruang, waktu, materi, dan bahkan menembus dimensional. Inilah yang disebut dengan gelombang ruhani, yaitu pancaran ilahi. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit. Dalam terminologi tasawuf ilmiah eksakta, kata langit konotasinya adalah alam ini, alam ruhani, dan ini tentu bumi. Jadi bukan langit yang ada di bumi ini. Ini beda karena seluruh entitas bumi ini atau seluruh entitas dunia ini semuanya terpisah. Di sini tidak ada lapis-lapis langit biru, itu tidak ada. Langit biru sudah dieksplorasi oleh teknologi dan tidak ada batas langit 1, 2, dan 3. Namun langit dalam perspektif ruhani itu memang sifatnya gradatif. Sebagaimana Nabi ketika Mi'raj, beliau Mi'raj dari langit 1, langit 2, sampai ke langit ke-7 sebelum bertemu Tuhannya. Itulah sesungguhnya Mi'raj itu adalah peristiwa ruhani pada diri Rasul, karena beliau melampaui batasan-batasan ini. Itu sebabnya maka seluruh pengetahuan atau informasi yang ada dalam kitab suci sesungguhnya bisa dijelaskan dalam perspektif gradasi gelombang, karena setiap gelombang mempunyai kekhususan dan mempunyai hukum kausalitasnya masing-masing. Dan ternyata seiring dengan gelombang ruhani yang berada di alam metafisika ultra, ternyata juga ada gelombang bawah sadar.
yang berada di alam metafisika infra. Dia bisa menembus ruang, waktu, dan materi. Inilah yang dieksplorasi oleh manusia, seperti tentang afirmasi, law of attraction, kemudian NLP, neuroscience language programming, termasuk di situ adalah keyakinan dogma, itu adalah alam bawah sadar. Makanya hati-hati para pelaku spiritual, dia bisa terjebak ke alam ini karena secara gelombang dia mirip sekali antara gelombang metafisika ultra dengan metafisika infra. Yang membedakan ketika terjebak di alam metafisika infra, dia tidak mungkin bisa melewati dimensi-dimensi ini. Tetapi berbeda ketika kita berada di sini dalam kesadaran atas sadar, kesadaran ini bisa mengontrol alam di bawahnya. Dan ternyata hubungan antara gradasi gelombang pun sangat terkait dengan kesadaran manusia. Bahwa di alam metafisika infra kita mengenal alam bawah sadar yang 90% mempengaruhi akal rasional manusia. Dan kemudian di alam alam dunia ini kita juga mengenal alam sadar atau alam akal rasional yang berlaku hukum sunatullah atau kausalitas materi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau akal rasional adalah di sini range operasionalnya. Dan ilmu pengetahuan sudah menjelajahi ini secara totalitas. Sebagaimana kita mengenal teori tentang jembatan Einstein-Rosen, kemudian Big Bang, singularitas, dan sebagainya. Yang pada intinya manusia ingin menembus alam di sini, alam rohani ini, alam metafisika ultra. Namun sampai saat ini belum berhasil. Dan manusia awam seringkali hanya berputar di akal empiris. Apa yang bisa dilihat, mana contohnya, apa yang bisa dibaca oleh pembaca virtual, oleh indrawi kita. Sesungguhnya hanya garis ini. Dan fakta di lapangan jauh lebih kecil daripada ini. Ini hanya untuk mempermudah. Inilah materi yang bisa kita interaksi secara indrawi. Dan selanjutnya, kesadaran yang tertinggi adalah kesadaran di atas sadar atau kesadaran ruh. Di sini berlaku kausalitas ruhani atau kausalitas kuantum. Dan di sini ternyata perjalanan akhirat ada di sini, rukun iman ada di sini. Maka rukun iman sesungguhnya sesuatu yang general. Rukun iman bisa dilaksanakan oleh siapapun. Karena ini tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu, tidak terikat oleh materi. Mari kita coba cek, rukun iman ternyata adaptif terhadap seluruh agama. Yang pertama, iman kepada Tuhan. Apakah Tuhan dipengaruhi oleh agama, jenis kelamin, bangsa, dan sebagainya? Pastilah tidak. Iman kepada malaikat juga sifatnya universal. Dia mempengaruhi seluruh kehidupan semesta ini karena bentuknya adalah cahaya. Bahkan rukun iman berikutnya, iman kepada kitabullah, kitab-kitab Allah. Di sini bentuknya pun bentuk ruh. Makanya kita mengenal Quran Qadim atau Quran Cahaya yang berbeda dengan Quran Mushaf yang secara fisik bisa dilihat, diraba, didengar, dan sebagainya. Berbeda dengan alam ini yang tidak ada suara, tidak ada bunyi, tidak ada bahasa. Dan kemudian iman berikutnya adalah iman kepada Rasul. Dalam perspektif ini, Rasul pun adalah percikan ilahi. Dia adalah Nurullah, dia adalah Rasulullah, atau biasa dikenal sebagai Nur Muhammad dalam perspektif Islam, atau Ruhul Qudus dalam perspektif Nasrani. Demikian juga agama lain ada istilah itu.
iman berikutnya kepada qada dan qadar, serta kepada akhirat. Yang pada prinsipnya rukun iman itu sifatnya adalah general. Dia bisa dilaksanakan oleh siapapun karena tidak terikat oleh hukum ruang, waktu, dan materi. Namun ternyata masih ada alam tertinggi, sumber dari segala sumber gelombang, sumber dari segala sumber kehidupan. Dialah Sang Kausa Prima, Tuhan yang maha absolut, maha infinity, maha metafisika. Inilah alam laisa kamitslihi syai'un. Nah, seringkali manusia itu berdoa dari alam fisik ini langsung ke alam laisa kamitslihi syai'un. Padahal harus melalui gelombang ini. Jadi tidak mungkin alam ini langsung menembus ke alam sini. Nanti dalam bahasan berikutnya akan kita sampaikan, tidak mungkin dimensi materi ini bisa langsung berhubungan dengan dimensi yang di atasnya, apalagi dimensi yang maha. Karena seluruh hal tentang Tuhan di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan sampai saat ini belum mampu menembus dimensi ini. Berdasarkan hal ini, maka kita sudah dengan mudah bagaimana orkestrasi Tuhan dalam alam semesta raya ini, bagaimana mempengaruhi alam metafisika ultra yang berada di alam rohani, alam fisika di dunia ini, dan alam metafisika infra yang berada di bawah kesadaran manusia. Pemirsa dimanapun berada, lebih lanjut, sesungguhnya gradasi gelombang itu sifatnya sebagaimana kambium batang tanaman. Jadi tadi untuk mempermudah, gelombang itu dari atas ke bawah. Namun sesungguhnya gradatifnya itu seperti ini. Jadi semoga bisa dibayangkan ya, antara yang tadi, yang ke atas bawah, sebagaimana ini. Bentuk prisma ini dibalik, menengadah ke atas, menjadi demikian. Ini adalah gradasi-gradasi. Ini yang paling kasar, kemudian sampai gelombang yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi gelombang semesta atau gelombang ilahi berputar menuju pusat. Jadi di sini tidak ada istilah atas dan bawah. Atas dan bawah hanya menunjukkan makom atau tingkatan. Dan menariknya ternyata ada hadis qudsi yang menyatakan bumi dan langit tak sanggup memuat zatku. Yang sanggup memuat zatku hanyalah hati hambaku yang mukmin, lembut, dan tenang. Dan sudah jelas, mukmin adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang kesadarannya sudah berada dalam kesadaran rohani. Ini catatan pentingnya. Nah, sekali lagi, mukmin dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta sifatnya universal. Ketika manusia berada dalam kesadaran rohani, ruhnya bersambung ke dalam ultra struktur rohani atau yang dalam agama Islam disebut sebagai tali wasilah. Itu syarat utamanya. Kemudian lembut dan tenang. Lembut bisa dimaknai sebagai hati yang nafsul mutmainnah. Itu. Karena penting, walaupun sudah mukmin, tetapi tidak nafsul mutmainnah, ini belum bisa memuat zatnya Tuhan atau hakikatnya Tuhan. Dan kemudian syarat yang ketiga adalah tenang. Dalam tasawuf arwah yang kita pelajari, kondisi tenang adalah kondisi delta. Maka untuk dapat mi'raj pada sesungguhnya adalah ini. Jadi lenyapnya diri kita, sehingga secara tekstualnya seperti ini. Sesungguhnya pada hakikatnya adalah diri kita yang lenyap.
Pemirsa, berdasarkan uraian di atas, maka kita sungguhnya dapat mudah menjelaskan artinya ketika Allah berada di atas ars, sesungguhnya itu selaras dengan hati yang lembut. Atau implementasinya, makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Jadi alam semesta raya, seluruh gradasi gelombang rohani, sesungguhnya selaras dengan alam mikrokosmos dalam diri manusia, dalam hati manusia yang mukmin, lembut dan tenang. Inilah kuncinya. Manusia terjebak mengeksplorasi alam makrokosmos, bahkan termasuk dalam hal ibadah, muamalah, padahal ada padanannya di alam mikrokosmos, di dalam hati sanubari kita. Sebagaimana prinsip kerja lensa, mata melihat objek yang nyata namun ditangkap sebagai bayangan yang terbalik. Ini juga harus menjadi kesadaran kita bahwa mata zahir kita seringlah menipu, sebagaimana hukum atau prinsip kerja dari lensa. Selanjutnya dapat disimpulkan hati yang nafsul mutmainah bersambung ke tali wasilah melalui aktivasi ruhani, maka akan terciptalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah adalah awal dari seseorang beragama. Jadi kalau belum mengenal Tuhannya, bagaimana kita beribadah? Makanya yang sering kita sampaikan, as-sholatu lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, tetapi apanya Tuhan yang diingat? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi apanya Allah yang kau saksikan? Itu tidak pernah terjadi. Jadi harus menemukan ini dulu. Untuk dapat bersambung kepada sistem wasilah tersebut, kepada sistem gradasi gelombang rohani, kita harus menemukan sang pembawanya, sang transmiternya, kemudian sambungkan channelnya atau tali wasilahnya. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, agar memperjelas pembahasan kali ini, dapat kami sampaikan beberapa simpulan bahwa semesta ini sifatnya gradatif. Dari alam yang laisa kamislihi syai'un, kemudian bersambung dengan alam cahaya, alam ruh atau alam nur, dan kemudian alam dunia, alam materi, alam yang baru tempat manusia tinggal. Dan ternyata seluruh alam-alam tersebut, seluruh dimensi tersebut terhubung melalui sistem gelombang. Tuhan sebagai sumber dari segala sumber gelombang, setiap afalnya, setiap geraknya berpengaruh kepada seluruh dimensi-dimensi kehidupan. Dan sekali lagi, hanya hati hamba yang mukmin, lembut dan tenang yang dapat memahami gelombang ini. Temukanlah sang pembawanya, sang transmiternya, sambungkan channelnya atau tali wasilahnya untuk dapat bersambung kepada Sang Maha Mutlak. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.